desain intern ya. Jadi kalau di Amerika kita sebelum kita punya license nggak boleh ngaku arsitek gitu. Jadi kalau kita ngomong kita in any way or form gitu. Jadi kita nggak boleh pakai kata arsitek sama sekali. Kalau kita belum register arsitek. Ya itu harapannya di Indonesia bisa begitu. Sedang menuju. Jadi waktu saya di sana desain intern sebagai intern designer, project-project yang saya kerjakan kalau itu dalam tahap desain, ya pasti saya banyak berkomunikasi dengan desain direkturnya. Kalau misalkan itu project yang di luar negeri, ada director yang lain untuk overseas project. Jadi saya banyak ngomong sama director yang lainnya. Selamat pagi, audiens podcast A345. Ini kita hari ini ada tamu spesial, Mas Ivan Priatman dari Ivan Priatman Architecture sama Archimetric ya, Mas ya. Iya. Lalu ada Mas Carlson. Halo. Dan Mas Doni. Halo. Kita bertiga hari ini akan diskusi ya, ngobrol santai dengan Mas Ivan Priatman untuk menggali tentang bagaimana Mas Ivan memanage studionya ya, karena ada 2 studio yang dibawahi beliau. Saya rasa ini sangat menarik nantinya, bisa banyak hal yang bisa kita gali ya. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin Mas Ivan bisa kenalan dulu Mas. Ya. Monggo silakan. Saya Ivan Priatman. Saya adalah arsitek yang saat ini menjadi direktur di PT Archimetric. Saya juga mempunyai studio sendiri, Ivan Priatman Architecture. Dua-dua adalah konsultan arsitektur, cuman dari jenis bangunan yang dikerjakan ini memang kita pisahkan. Kalau pendidikan, background pendidikan saya meraih gelar S1 di University of Washington di Seattle. Kemudian lanjut saya pernah bekerja di Amerika selama 2 tahun, yang itu memberikan ya beberapa jenis pengalaman ya dalam bidang manajemen konsultan atau manajemen studio. Kemudian setelah 2 tahun di sana saya lanjut ke S2 di University of Southern California gitu. Dan pada waktu saya bekerja di Amerika tersebut, studionya juga bukan studio yang konvensional. Jadi dia praktisnya internasional gitu ya. Ada beberapa office di negara yang lain. Jadi saya bekerja di Los Angeles office. Kemudian mereka ada office juga di Amsterdam dan ada office juga di Shanghai. Jadi kalau boleh tahu nama studinya apa Mas? Pada waktu itu Alton and Porter. Cuman sekarang Alton mereka 90% of their projects itu adalah retail projects, shopping center. Mereka actually yang desain ini Taman Anggrek Mall di Jakarta. Jadi projectnya all over the world, mostly shopping centers gitu. Jadi dari segi manajemen office ada keunikan sendiri di sana. Gitu. Jadi tapi sebelum saya masuk ke kantor tersebut, saya kan juga wawancara di beberapa kantor nih. Sebelum memutuskan ke situ ya, gitu. Interview. Betul, interview. Jadi saya dipanggil interview di beberapa kantor, dan cukup menarik melihat banyak kantor ini mempunyai sistem manajemen yang agak berbeda. Salah satunya ada satu kantor di mana yang agak mirip dengan yang saya lakukan sekarang. Itu ada satu kantor yang di mana dia ada corporate office, jadi ada kantor yang lebih gede, kantor yang lebih besar. Tapi di dalam kantor tersebut saya kurang jelas ya, apakah ini di dalamnya atau ini berdiri sendiri atau sister studio atau gimana. Cuman ada di dalam fisik kantor tersebut, kantor yang besar tersebut, ada satu ruangan yang khusus untuk divisi yang lebih
specialized in design yang Specialized. dikepalai oleh salah satu direktur kantor yang besar gitu. Jadi cukup menarik melihat dinamika ini gitu ya. Itu banyak yang gitu ya di sana. Yang saya Sudah wawancarai common maksudnya? satu aja. Yang saya wawancarai satu aja. Berarti dia kayak tim khusus desain yang lebih spesifik gitu ya. Iya, cuman secara portfolio mereka punya dua portfolio yang berbeda. Kantor yang besar dan kantor yang lebih khusus ini punya portfolio yang berbeda. Ya. Saya waktu itu I think ya the difference itu adalah the types of projects itu. Ya, kita semua tahu di bidang arsitektur ada project-project yang memerlukan design intensity yang mungkin lebih tinggi, ada project-project yang mungkin tidak memerlukan design intensity yang tinggi juga. Betul. Jadi saya kira mereka membuat distinction-nya di sana. Kemudian ada kantor lain ya yang lebih konvensional, satu kantor semuanya bekerja dalam satu office. Kemudian ada kantor yang akhirnya kantor yang saya pilih ini, I think mereka sistem manajemennya sangat rapi gitu ya. Mulai dari standar penggambaran, kemudian di AutoCAD itu layernya apa aja, Rapi, itu semua rapi banget gitu. Itu Jadi satu pemilik ya yang di Amerika itu. Pada waktu saya bekerja di sana partnernya ada 5. Jadi ada 5 partners, yang di LA office 4 partners, yang di Amsterdam office another partner gitu. Jadi ada 5 partner. Dalam sebuah satu nama ada 5 partner gitu. Betul. Iya, berarti kayak sebetulnya pemiliknya 5 itu gitu ya. Iya. Jadi saya melihat cara manajemen seperti ini sudah sangat common gitu ya. Kalau kita lihat perusahaan yang lebih besar, pemiliknya udah bukan arsiteknya sendiri karena banyak faktor yang lain yang mungkin memerlukan perhatian yang juga betul setinggi desain itself. Iya. Jadi meskipun biro arsitektur nggak melulu harus arsitektural gitu ya, gitu Pak. Gitu mungkin Mas. Main bisnisnya Kalau atau main secara perusahaan service-nya tetap architecture gitu. Tapi dalam architecture kan ada yang pertama ada desain. Jadi waktu saya di Amerika tersebut ada design director, kemudian ada yang teknologi director, ada yang finance director. Jadi bermacam-macam gitu. Nah, yang director itu dihandle oleh 5 partner itu atau 5 partner ini selalu di atas? Dia tidak menghandle lagi ke detail teknis gitu. Tetap mereka turun. Mereka tetap turun gitu. Jadi saya ingat kalau saya di sana kan desain intern ya. Jadi kalau di Amerika kita sebelum kita punya license nggak boleh ngaku arsitek gitu. Jadi kalau kita ngomong kita in any way or form gitu. Jadi kita nggak boleh pakai kata arsitek sama sekali. Kalau kita belum register arsitek. Ya itu harapannya di Indonesia bisa begitu. Sedang menuju. Betul. Gitu. Jadi waktu saya di sana desain intern sebagai intern designer, project-project yang saya kerjakan kalau itu dalam tahap desain, ya pasti saya banyak berkomunikasi dengan desain direkturnya. Kalau misalkan itu project yang di luar negeri, ada director yang lain untuk overseas project gitu. Jadi saya banyak ngomong sama director yang lainnya gitu. Jadi cukup banyak yang saya dapatkan pertama dari wawancara ke berbagai office gitu ya. Kemudian waktu itu kan fresh graduate, cari kerja, udahlah kirim lamaran seperti seperti itu. Begitu send tuh ke langsung 30-an biro kan. Sampai kadang
Diernya keliru namanya saking saking oh ini ngelamar nang perusahaanku tapi jenenge perusahaan liya. Begitu ditelepon, aduh ini yang mana lagi? Iya. Kemudian saya waktu ini saya udah mulai kerja nih di perusahaan ini. Nggak lama kemudian saya lagi kalau di LA itu kan kota besar ya. Jadi kita ke tempat kerja itu naik kereta gitu, naik train. Di train saya dapat phone call dari office-nya Frank Gehry. Wow. Ditawarin kerjaan di sana. Tapi sudah diterima. Sudah diterima. Nah, Tapi saya dengar-dengar kalau kerja di Frank Gehry itu bukan hidup. bukan hidup. Ya hidupnya untuk Kerja. bikin model gitu, bikin modelnya Frank Gehry. Iya. Tapi bayarannya kurang tinggi gitu. Oh, nggak diambil ya? Kenapa? Nggak diambil. Nggak, akhirnya kita nggak ambil. Terlalu jauh juga. Jadi kalau office-nya Frank Gehry itu di West LA, di Santa Monica sana. Agak jauh dari downtown LA. Nah, rumah saya, apartemen saya dari downtown LA aja masih jauh gitu. Oke. Tadi ada yang menarik ya. Berarti kalau ada studio atau office kecil di dalam sebuah nama besar, berarti kan saya melihat ada kelebihan keuntungan share cost ya. Jadi listriknya barengan, manajemen sekretariat mungkin bisa barengan, administrasi bisa barengan, pemeliharaan kantor juga bisa barengan. Mungkin itu ya yang mereka dapat gitu ya. Maksudnya daripada sendiri-sendiri ya kenapa nggak share aja toh satu holding gitu. Saya kira tujuan awalnya bukan untuk itu sih. Bukan nanti. Bukan untuk itu. Saya kira saya kan sempat mempelajari perusahaan tersebut gitu. Ini cukup interesting gitu. Saya kira yang tadi saya sampaikan tujuan awalnya adalah membedakan antara maybe corporate projects atau project-project yang not so much desain intensity tadi desain ya. intensif dengan project-project yang memang kita mau kejar untuk desain intensity-nya. Karena saya lihat portfolionya dari kedua project ini kelihatan kalau project yang yang studio yang lebih kecil ini lebih intensif dalam hal desain gitu. Desainnya lebih menarik and everything. Meskipun desain directornya yang di office yang kecil ini juga Sama. sebagai principal atau desain director di office yang Satunya besar. tadi. Ya, itu yang juga menginspirasi Mas Ivan berarti ya. Iya. Akhirnya mendirikan studio dengan manajemen yang seperti itu ya. Iya, nah saya pada waktu saya interview itu saya sebenarnya cukup tertarik tuh sama Studio itu ya. sama studio itu. Karena saya ditawarin yang di office yang desain intensif ini. Yang kecil ya. Cukup menarik. Cuman pada waktu saya interview karena LA traffic is so bad gitu, saya telat 1 jam interview. Saya telat 1 jam interview, tapi tetap diterima interview. Kemudian ditanya tinggalnya di mana gitu. Terus saya jawab ya tinggalnya memang jauh waktu itu dari LA sekitar kalau public transportation and everything sekitar 1 jam. Kemudian si design associate-nya ini tanya, kamu punya apartemen lain enggak di downtown LA gitu. Karena dia cerita, saya pun juga punya rumah yang agak jauh tapi ada apartemen lagi di LA. Jadi kalau pulang malam tinggal di apartemen di LA di downtown LA. Saya jawab saya nggak punya. Ya, kalau di sini kos-kosan gitu ya. Kalau di sini kos-kosan, di sana apartemen. Jadi akhirnya saya pilih yang di downtown LA dan saya nggak regret anything sih. Saya nggak menyesali pilih yang itu karena itu juga punya strength itu dari kerapian dari manajemen dan semuanya itu gitu. Jadi cukup banyak pengalaman. 2 tahun berarti di perusahaan itu. 2 tahun. 2 tahun. Itu nanti nggak ada ini ya konflik ya, maksudnya nanti yang studio ini tambah lama tambah besar Mungkin kita langsung masuk ke studionya Mas Ivan aja. Iya, lebih boleh detail ya. Iya, kalau Mungkin mau di sharing Mas.
Ya, kalau secara tujuan, saya kira tujuannya cukup simpel sih. Archimetric ini kan didirikan oleh Pak Jimmy dan beberapa partner lainnya gitu. Jadi bukan perusahaannya Pak Jimmy aja. Ya, Oh, ya. oke. Saya baru tahu itu. Jadi ada karena kita projects kita ranging a lot gitu ya, dan Archimetric is multidisciplinary gitu. Jadi bukan cuma studio arsitek saja, tapi kita punya struktur mechanical, electrical, plumbing, dan kita punya manajemen konstruksi juga. Kita punya divisi MK juga MK ya. QS Gitu. juga. QS kita masih outsource kalau QS. Ya. Kita nggak punya full time QS, cuman untuk QS yang lebih basic kita melakukan. Cuman kalau sudah gedung yang besar perlu specialist QS yang di luar. Gitu. Jadi didirikan tahun 88 Archimetric ini. Project-project awalnya sekitar tahun 84, kemudian berkembang di PT-kan menjadi PT Archimetric tahun 88 oleh Pak Jimmy dan ketiga partner lainnya. Yang Berarti 4 orang. 4 orang. Pak Jimmy, kemudian Bu Ratna itu mama saya sendiri. Oke. Kemudian ada 2 orang lainnya yang menjadi partner bagian dari PT Archimetric yang menangani divisi yang lain di luar perencanaan. Jadi kita punya divisi perencanaan yang terdiri dari arsitek, struktur, mechanical, electrical, plumbing, dan ada divisi MK, manajemen konstruksi, yang ditangani oleh 2 partner yang lainnya. Oh, 2 partner itu MK berarti ya. Sorry kalau tadi sebentar Pak, saya potong sebentar. Kalau yang tadi struktural sama mechanical tadi itu proyeknya harus arsitektural ya, artinya untuk mendukung ya, atau enggak? Betul. Oh gitu ya. Jadi enggak yang proyek Orang lain struktural sendiri gitu, enggak ya? Kita open untuk itu, tapi the main job atau the main focus of our structure and MEP adalah untuk mendukung arsitekturalnya. Ya, berarti ya, kalau kita kan enggak in-house ya, MA sama struktur kan di luar ya. Berarti nggak terima skematik ya? Harus satu set struktur dan MA. Oh enggak. Jadi project kita bisa mengerjakan arsitekturnya saja gitu. Bisa. Dengan structure atau MEP yang dari luar kita open for that gitu. Oke. Kalau seandainya klien menginginkan semuanya Include atau satu pintu, kita bisa menyediakan service tersebut gitu. Which is itu yang menurut saya yang lebih baik ya, karena semuanya in the same office gitu. Jadi betul. Koordinasinya lebih gampang. Ya, kita semua pernah mengalami yang outsource ya, seperti apa ribetnya. Iya, betul. Kolomnya kan berubah-berubah gitu kan. Taunya digambar kolomnya 13-30. Iya. Di sana jadi dan memang koordinasinya kalau satu in-house itu lebih cepat ya. Lalu gimana dengan tadi yang Archimetric sama di dalamnya ada Ivan Bradman Architecture tadi, Mas mungkin bisa desain. Itu di dalamnya, Mas? Bukan di dalamnya. Jadi berbeda ya. Gitu. Tapi di dalamnya mungkin dalam physical sense ya. Artinya kantornya jadi satu gitu. Karena saya cuma bisa berada di satu tempat at the same time gitu kan. Supaya nggak terlalu pindah-pindah. Ya, betul. Jadi Archimetric pembentukannya adalah seperti itu tahun 88 dan selama perjalanan Archimetric menangani proyek-proyek yang lebih skala besar gitu, komersial, kemudian kantor. Satu tipe proyek yang nggak pernah ditangani Archimetric secara perusahaan adalah rumah. Berarti seperti Pak Hari Sunarko ya. Iya, dari studionya. Dari pembentukannya memang sudah disepakati kalau rumah tinggal karena berbagai banyak reasoning tertentu gitu ya. Ya nanti kita mungkin bisa ngomongin gitu reasoningnya apa aja kenapa kok harus dipisah.
disepakati kalau rumah tinggal itu akan menjadi private projects-nya masing-masing partner kalau mereka punya gitu. Oh, Gitu. Jadi akhirnya ya berdirilah PT Archimetric yang menangani big buildings gitu ya, atau public building yang skala besar gitu. Tapi nggak pernah pemerintah ya Pak? Pernah pemerintah. Cuman akhir-akhir ini lebih banyak ke swasta gitu. Untuk pemerintah kita pernah dengan Bank BNI, cukup banyak proyek dengan Bank BNI, Bank BPD Papua itu juga kita juga pernah mengerjakan. Jadi proyeknya sangat bervariasi, mulai dari gedung kantor, hotel, sekolah, bahkan pabrik atau warehouse, itu semua kita handle. Berarti izin untuk proyek pemerintah juga komplit ya, Archimetric ini? Komplit. Ya? Gitu. Nah, ini kok saya terus yang ngomongin? Gak apa-apa. Nanti saya tak ambil minum ya. Enggak, soalnya praktek dua kantor ini secara personal sangat menginspirasi saya, Mas Ivan. Karena tahun ini saya sudah membuat dua berencana sudah tahun lalu, terus tahun ini insya Allah mau saya hidupkan itu. Jadi saya juga mau bikin satu perusahaan lagi. Cuma terus di tengah itu ternyata banyak hal yang belum terpikirkan gitu. Misalkan yang ini untuk apa, yang ini untuk apa gitu. Karena awalnya dari kebutuhan dari proyek pemerintah. Kebetulan saya kan banyak bekerja di proyek pemerintah. Jadi kalau dalam satu waktu dapat pekerjaan banyak begitu, satu bendera kan enggak bisa, enggak boleh. Jadi nggak dioper ke sini. Ya. Bisa. Saya pemerintah. Oh ya, pemerintah. Gitu. Saya pikir ini Mas Samen, dalam perusahaan itu ada lagi satu, tapi yang ini swasta, yang lebih idealis gitu loh Mas. Makanya opsinya jadi banyak kan, makanya mungkin bisa terinspirasi dari Mas Ivan gitu. Iya. Enaknya yang ini dipakai apa, ini dipakai apa gitu. Jadi yang proyek pemerintah kan karena sudah jalan ya, tapi Samen mungkin ya punya, saya pengen juga nih yang idealis. Nah itu kan bisa di swasta kan. Bisa juga. Atau bisa dioper juga. Nggak usah bikin, nggak usah pikirin. Langsung dioper. Nanti saya oper juga ke Mas Ivan. Ya nanti saya yang pikirin aja, apa-apa. Karena setelah jadi badan hukumnya, terus mikirnya terus, wah ini tenaganya apa harus juga sama ya. Misalkan ini ada ya katakanlah 10 karyawan gitu misalkan ya. Apa harus punya 20 karyawan gitu ya. Apa nggak bisa sharing drafter gitu kan ya? Lah makanya apa gitu, terus nanti kan terus cost-nya kan nambah lagi gitu kan. Ya itu yang perlu. Nah, itu gimana kalau di Archimetric sama arsitektur gimana? Ya sama. Ini mungkin saya backup dulu ya, sebelum ke sana mungkin saya backup dulu. Jadi kenapa kok bisa timbul Ivan Priatman Architecture gitu? Jadi pada waktu jadi PT Archimetric sudah berjalan cukup lama. Saya sekolah juga PT Archimetric masih berjalan. Kemudian saya ngambil S2, saya kerja di sana ngambil S2 sampai akhirnya saya pulang kembali ke Indonesia tahun 2010. Saya langsung terjun nih di PT Archimetric gitu. Nah, PT Archimetric of course project yang komersial gitu, project yang office. Jadi saya datang sebelum itu saya backup dulu sebentar. Saya backup dulu waktu di Seattle. Saya pernah intern juga sebelum saya pindah ke LA. Saya pernah intern ke suatu studio very small, cuman 2 orang partnernya. Kemudian saya di sana bantu desain, jadi perusahaan perorangan. Mereka desain pada waktu itu desain rumah di kantornya di Seattle, tapi desain rumahnya di China gitu.
tahun 2006 2008 China kan booming kan, banyak sekali project di China. Saya suka banget gitu dengan cara mereka desain that house gitu. Desain rumah tersebut saya suka banget. Saya suka banget ngutak-ngutik rumah ini gimana caranya menjadi lebih unik and everything. Tapi uniknya juga bukan unik yang sekedar mau tampil beda, tapi ada maksudnya, ada programnya di sana, ada terlihat ada desain intensity-nya di sana. Saya sangat suka dengan hal tersebut. Kemudian saya pindah LA yang saya kerja yang tadi saya ceritakan tersebut. Nah, pada waktu saya kembali ke Indonesia, saya menangani banyak proyek-proyek yang public building, yang kantor seperti itu ya. Memang ada sisi menariknya, karena dalam kita membangun building yang besar, ya seperti semua mimpi mahasiswa arsitektur gitu kan, buildingnya jadi banyak yang lihat gitu, itu kan mimpi kita semua pada waktu kita masih sekolah gitu kan. Dan saya kebetulan saya mempunyai kesempatan itu gitu, jadi membuat building yang orang kelihatan semua gitu. Jadi salah satu proyek saya di Semarang, kita bikin office yang 5 lantai gitu, yang ya kita cukup mempunyai a lot of fun designing fasad, designing bentuknya, masa bangunan, everything. Cuman ada satu yang missing gitu. Satu yang missing itu adalah the intricacy of design gitu. Bagaimana kita bisa lebih jauh lagi dalam mendesain, lebih masuk lagi, lebih toiletnya, kacanya mulainya dari mana gitu, cerminnya mulai dari mana, kemudian kita pakai bisa mencoba segala jenis material. Kalau di commercial building itu hal-hal itu kita nggak bisa, karena semuanya terlampau dengan budget dan tengah office-nya timeline juga. Betul. Desainnya juga ada standar gitu mungkin ya kalau public betul building. Ada standar, kemudian budget standar, kemudian office-nya ya open office semua office. Kan yang kemudian nanti akan diisi oleh interior gitu. Nah, at the same time saya mendesain rumah saya. Waktu itu tahun 2010 saya kembali di sini, saya mulai desain rumah saya untuk kemudian dibangun. Nah, ini awalnya dari situ ya? Betul, awalnya dari situ. Ini saya pernah cerita kalau nggak salah di buku yang arsitek apa ya, bukunya Mas Andi. Iya. Apa yang 15 cerita arsitek muda. Iya, 15 cerita arsitek muda. Nah, habis dari saya mendesain rumah saya, kemudian rumah saya mulai dibangun. Saya waktu desain rumah saya ini berbeda gitu dengan desain kantor gitu ya. Sangat berbeda. Menyenangkan. Ada kepuasan tersendiri. Betul. Karena kita lebih masuk lagi ke every single detail gitu. Mungkin kalau tahu rumah saya ada kaca jendela kecil-kecil gitu, dari kecil menjadi besar di tangganya, di fasadnya. We cannot do that gitu. Kita nggak bisa melakukan itu di public building, nggak ada waktunya gitu loh, untuk terlalu besar gitu. Juga terlalu kompleks ya. Betul. Kita dan kalau pekerjaan rumah tinggal, kita mungkin gimana ya? Masih ada hubungan dengan kontraktor, dengan tukang yang mengerjakan, masih ada hubungannya gitu. Kalau itu kita skala up ke proyek yang lebih besar, semuanya harus dari gambar. Betul. Kita nggak bisa lagi ngomong sama tukangnya, ini diginiin loh, ini diginiin. Itu udah nggak bisa lagi. So it's a very different process. Nah, dari saya mendesain rumah saya dibangun, kemudian kontraktornya masang gambar rumah saya di pagar sengnya waktu pembangunan. Ada orang yang suka jalan-jalan di kompleks rumah saya sekarang ini. Pada waktu itu kan saya masih belum tinggal di sana. Kemudian orang tersebut kontak kontraktornya, dia mau desain rumahnya gitu. Jadi kontraktornya pakai gambar saya juga
nggak ngomong, digantung aja dia, di pagar seng. Jadi dia kontaknya sama kontraktornya gitu. Kontraktornya mengenalkan saya, akhirnya kita mulai Ivan Bregman Architecture dari sana, dari proyek tersebut yang ya di blok lainnya dari kompleks yang sama gitu. Nah dari situlah ada proyek pertama dari Ivan Bregman Architecture gitu. Oke. Berarti memang karena ada hal-hal yang tidak bisa dikejar di Archimetric ya, sehingga memang diperlukan adanya event architecture. Bukan karena keinginan, tapi memang diperlukan itu ya, untuk Mas Ivan bisa tetap eksis, tetap berputar terus ya. Iya. Tadi ada kepuasan tadi Mas. Betul. Mungkin nggak terlalu about eksis ya. Saya cuman itu tadi ada nilai-nilai berbeda yang kita kejar. Karena saya membandingkan ada teman saya yang kerja di sebuah biro besar dan dia tidak punya kesempatan mewah lagi untuk mengerjakan rumah kecil. Akhirnya semua pemikiran semuanya itu jadi terasah semua berdasarkan seperti mengerjakan sebuah public building. Betul. Dia mengerjakan rumah pun sudah jadi grid, sudah jadi itu. Jadi dia merasa kayaknya gue terlalu lama di public building. Nah, mungkin itu kelebihannya dengan punya satu ini tetap diasah terus nih tentang personal approach, tentang intinya ya. Dan itu saya setelah saya melakukan dua approach ini ya. Ini saya katakan sebenarnya PT Archimetric dan Ivan Bregman Architecture sebenarnya hanya dua approach gitu yang kita coba masing-masing gitu. Yang memang awalnya dari kebutuhan, tapi itu menjadi dua approach yang sedikit berbeda. Dan sekarang saya sadari saya sangat banyak belajar dari masing-masing approach ini gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang saya pelajari di public building, di gedung besar, semua misalkan tentang modularity, efisiensi, itu saya bisa terapkan di rumah tinggal juga karena setiap rumah tinggal juga punya budget gitu. Jadi apalagi yang saya pelajari dari designing public building, iconicity. Jadi bagaimana public building itu secara urban kan punya nilai yang diperlukan lebih secara urban gitu. Bagaimana kita bisa membawa itu ke rumah tinggal. Demikian juga dengan sebaliknya. Di rumah tinggal ada hal-hal yang sangat banyak kita belajar. Misalkan detail material, kemudian seberapa banyak kita membawa rumah tinggal tersebut lebih jauh dalam desain, dalam hands on-nya. Ini kita terapkan kembali ke public building gitu. Jadi dua approach ini akhirnya saling melengkapi. Yang tetap kreatif, tetap bagus meskipun size-nya sudah besar. Tapi kalau kita lihat firm-firm yang gede-gede ini, semua firm yang gede di seluruh dunia, kalau kita lihat project-project yang awal, saya kira kok lebih menarik. Ada hatinya gitu di sana. Nah, that heart itu hati itu di setiap project itu yang ingin tetap saya punyai gitu. Saya pengen kalau setiap project yang kita datangi itu masih kelihatan hatinya.